Santapan Harian Senin 5 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami memantapkan hati untuk merenungkan dan belajar akan firman-Mu di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Yesaya 55 ayat 1-13. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.
Sahabat santapan harian, mana yang Anda pilih? Mengambil air dan gandum, juga susu dan anggur yang sudah disediakan dan diberikan dengan cuma-cuma, atau mengeluarkan uang untuk membelanjakan sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kemungkinan besar orang akan memilih untuk mengambil yang sudah tersedia dan diberikan dengan cuma-cuma atau gratis. Keselamatan pun diberikan Allah kepada manusia dengan cuma-cuma. Ironisnya, banyak orang menolaknya. Jalan untuk menerima keselamatan adalah mendengar dan datang kepada Allah tanpa paksaan. Mereka yang memenuhi panggilan keselamatan dijamin hidup. Bahkan Allah mengikat mereka dengan perjanjian abadi yang pernah dibuatnya dengan Daud. Dia pun menjadikan mereka sebagai partner keselamatan bagi bangsa-bangsa. Keselamatan bersumber dari Allah. Manusia membutuhkan keselamatan karena berdosa. Allah memanggil manusia karena menghendaki manusia selamat. Dia memanggil setiap orang datang kepadanya, sebab setiap orang berpeluang besar memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Manusia juga diingatkan untuk tidak menghamburkan milik mereka demi memperoleh keselamatan palsu di luar Allah. Dalam panggilan keselamatan, tersedia waktu perkenanan dari Allah bagi manusia untuk menyadari dosa dan meninggalkan kejahatan agar memperoleh kasih dan pengampunannya yang melimpah. Di dalam keselamatan ada sukacita dan damai sejahtera. Hal itu bukan usaha manusia, melainkan pemberian Allah. Kita pun telah diselamatkan dan menjadi milik Allah. Keselamatan itu tidak kita beli, tetapi dianugerahkan, dan tidak seorang pun mampu membelinya. Juga tidak kita dapati di tempat manapun. Kita adalah partner Allah dalam memberitakan karya keselamatannya kepada orang lain. Waktu yang ada adalah kesempatan untuk merespon panggilan itu dan meninggalkan kejahatan dalam hidup kita. Mari kita memohon kepada Allah supaya kita dimampukan untuk menghidupi keselamatan itu setiap hari. Mari kita berdoa. Engkaulah terang hidup kami. Engkau menanggung sakit dan menyelamatkan kami. Engkau merubah hati kami yang keras menjadi lembut. Kami dengan segenap hati bersedia meninggalkan kebiasaan buruk dalam hidup kami, ya Tuhan. Dan kami siap menjadi saksi-Mu, memberitakan karya keselamatan-Mu kepada banyak orang. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.